Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi ketujuh, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama, NIM 52300200001 atas nama Azizatur Rofi'ah Maulidia yang akan menjelaskan materi 7.1. Kemudian NIM 52300200002 atas nama Siti Aisyah yang akan menjelaskan materi 7.2. Yang ketiga, NIM 52300200007 atas nama Bustanul Farid yang akan menjelaskan materi 7.3. Kemudian NIM 52300200019 atas nama Nur Adik Ayu Sinta Anggraini yang akan menjelaskan materi 7.4. Kemudian NIM 523002004 atas nama Putri Maliki Lailatul Fitri Nurizatilah yang akan menjelaskan materi 7.5. Yang terakhir, NIM 52300200040 atas nama Nanda Syafira yang akan menjelaskan materi 7.6. Dan berikut adalah subtema dari materi teori perilaku konsumen. Yang pertama adalah tentang garis anggaran, yang kedua tentang kurva indiferensi, yang ketiga tentang keseimbangan konsumen, materi keempat faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen, subtema 5 pola pengeluaran konsumsi, dan yang terakhir tentang mengelola ekonomi rumah tangga. Materi yang pertama yakni tentang garis anggaran. Jadi, garis anggaran atau budget line adalah suatu garis yang menunjukkan hubungan antara dua barang yang dapat dikonsumsi dengan dana atau anggaran yang tersedia. Di mana fungsi garis anggaran dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY, atau besar dana dikali jumlah barang X dikali harga barang X ditambah Y dikali harga barang Y. Atau jika dinyatakan dalam besaran Y, maka fungsi garis anggaran menjadi Y sama dengan I dibagi PY men PX dibagi PY dikali X. Atau jumlah barang Y sama dengan besar dana dibagi harga barang Y men harga barang X dibagi harga barang Y dikali jumlah barang X. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu jika dana yang dimiliki konsumen untuk konsumsi dua barang adalah $200, sedangkan harga barang X adalah $20 dan harga barang Y adalah $8, maka fungsi anggarannya adalah. Nah, di sini diketahui I atau besar dananya adalah $200 dan harga barang X atau PX adalah $20 dan PY atau harga barang Y adalah $8, sehingga kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y sama dengan I dibagi PY men PX dibagi PY dikali X, sehingga Y sama dengan 200 dibagi 8 dikurangi 20 dibagi 8 dikali X, dan hasilnya adalah Y sama dengan 25 min 2,5X. Nah, untuk membuat kurva budget line, fungsi garis anggaran itu berbentuk linier, sehingga untuk membuat kurvanya cukup dengan menghubungkan dua titik akhir kurvanya. Nah, untuk membuat titik akhir yang pertama yaitu dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 ke fungsi budget line. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa fungsi budget line-nya yaitu Y sama dengan 25 min 2,5X. Nah, jadi disubstitusikan X-nya itu diganti dengan 0, sehingga menjadi Y sama dengan 25 min 2,5 dikali 0, dan menjadi Y sama dengan 25. Jadi, untuk titik Y-nya adalah 25. Membuat titik akhir yang kedua yaitu dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke fungsi budget line.
Tadi kan fungsi budget lainnya Y sama dengan 25 min 2,5X, sehingga ketika disubstitusikan Y sama dengan 0 menjadi 0 sama dengan 25 min 2,5X. X sama dengan 25 dibagi 2,5 dan ketemunya X sama dengan 10. Sehingga titik kurvanya adalah X, Y sama dengan 10,25. Nah, ini adalah bentuk kurva dari budget line fungsi yang tadi, di mana di sumbu Y itu berada di titik 25 dan di sumbu X berada di titik 10. Dan titik A memperlihatkan bahwa konsumen menghabiskan anggarannya untuk barang Y sebanyak 25 unit, sedangkan titik F menunjukkan anggaran yang tersedia hanya dibelanjakan untuk barang X sebanyak 10 unit. Jadi maksudnya dengan anggaran $200 yang tadi itu bisa dibelanjakan barang Y maksimal sebanyak 25 unit atau barang X maksimal hanya 10 unit. Jadi kurva tadi itu bisa bergeser karena yang pertama, besarnya anggaran bertambah atau berkurang. Yang kedua, kurva bergeser karena harga kedua barang bertambah atau berkurang. Yang ketiga, kurva bergeser karena harga salah satu barang berubah. Untuk contoh yang pertama yaitu pergeseran kurva karena anggaran berkurang. Misal, jika besar dana yang dimiliki konsumen berkurang dari $200 menjadi $100 dan harga barang X dan Y tetap, maka kurvanya jadi untuk mencari titik Y, rumusnya yaitu Y sama dengan besar dana dibagi harga barang Y sama dengan 100 dibagi 8 sama dengan 12,5. Jadi titik Y-nya adalah 12,5. Dan X sama dengan besar dana dibagi harga barang X atau 100 dibagi 20 sama dengan 5. Maka titik kurvanya adalah X, Y sama dengan 5,12,5. Maksudnya ketika dananya berkurang dari $200 menjadi $100, maka kemampuan konsumen untuk membeli barang Y hanya 12,5 unit dan kemampuan konsumen untuk membeli barang X itu maksimal 5 unit. Contoh yang kedua yaitu pergeseran kurva karena salah satu harga barang berubah. Misal, jika besar dana yang dimiliki konsumen tetap $200, namun harga barang X naik dari $20 menjadi $40 dan harga barang Y tetap $8, maka kurvanya, caranya juga sama yaitu membagi besar dana dibagi dengan harga barang. Y sama dengan 200 dibagi 8 sama dengan 25 dan X sama dengan 200 dibagi 40 sama dengan 5. Maksudnya ketika harga barang X itu naik, maka kemampuan konsumen dengan dana yang tetap itu hanya mampu membeli barang X sebanyak 5 unit. Yang semula ia mampu membeli 10 unit, karena harganya naik sehingga konsumen hanya mampu membeli 5 unit saja. Dan di samping itu adalah gambar kurvanya, di mana garis yang berwarna biru adalah garis budget line yang awal dan garis yang berwarna oranye adalah garis budget line setelah perubahan. Kurva difference. Setiap orang di dunia ini memerlukan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Barang dan jasa dikonsumsi oleh setiap konsumen bermacam-macam jenis dan jumlahnya. Di samping itu, konsumen yang rasional akan berusaha memaksimalkan kepuasan atas barang dan jasa dikonsumsinya. Oke, next. Kurva difference dapat diperoleh dari fungsi utilitas yang berbentuk U sama dengan F dalam kurung X dan Y, di mana U tingkat utilitas dan kepuasan total konsumen dan X jumlah barang X dapat dikonsumsi dan Y jumlah barang Y yang dikonsumsi. Bila kurva difference digambarkan dalam bidang koordinat
kartesius, maka akan tampak seperti pada gambar 1, seperti ini. Gambar 1 menunjukkan sumbu horizontal menunjukkan barang X yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dalam waktu tertentu, dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang Y yang dapat dikonsumsi oleh konsumen dalam waktu tertentu. Misalkan konsumen memiliki kombinasi di titik A, maka jumlah barang X yang dapat dikonsumsi sebanyak X1 dan jumlah barang Y yang dapat dikonsumsi sebanyak Y1. Tetapi jika konsumen memilih kombinasi di titik B, maka barang X yang dapat dikonsumsi sebanyak Y2. Jadi baik kombinasi di titik A maupun di titik B atau Y difference. Oke, next. Kurva Y difference mempunyai kemiringan negatif. Karena jika barang X bertambah konsumsi, maka barang Y berkurang konsumsinya oleh konsumen agar tingkat kepuasan konsumen tetap. Kurva Y difference cembung terhadap pada titik asal 0,0. Ini semakin banyak barang X dikonsumsi, maka semakin sedikit pula barang Y yang harus dikonsumsi konsumen korbankan untuk mendapatkan tambahan konsumsi barang X. Hal ini dikenal dengan hukum tingkat substitusi marginal yang menurun. Dengan kata lain, semakin langka suatu barang, semakin besar pula nilai substitusinya terhadap suatu barang yang akan digantinya. Oke, next. Dan ini contoh kurva Y difference-nya. Bisa dilihat. Next. Foto Y difference adalah grafik yang menunjukkan selera konsumen. Setiap kurva dalam peta Y difference mencerminkan tingkat kepuasan atau utilitas yang berbeda. Misalkan konsumen memiliki di titik C, maka X2 Y1 akan diberikan kepuasan yang lebih besar dibandingkan titik A, Y1, X1. Selanjutnya dikombinasi di titik D, X3 dan Y1 akan memberikan kepuasan yang lebih besar daripada titik C, X2 dan Y1. Oke, next. Kurva Y difference memiliki 5 sifat, yaitu kurva Y difference memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang konstan terhadap setiap kombinasi yang terdapat di sepanjang kurva Y difference. Kurva Y difference mempunyai kemiringan negatif. Y difference cembung terhadap titik asal 0,0. Kurva Y difference semakin jauh dari titik asal, semakin tingkat kepuasan untuk utilitasnya. Kurva Y difference tidak saling memotong atau satu dengan lainnya. Kurva yang memenuhi kelima sifat tersebut untuk menunjukkan kurva Y difference adalah lingkaran, hiperbola, dan parabola. Oke, next. Kurva Y difference yang berbentuk lingkaran. Lingkaran X2 plus Y2 sama dengan A2 yang titik pusatnya dipindahkan ke titik A, A, sehingga rumusnya menjadi dalam kurung X min A tutup kurung 2 plus Y min A 2 sama dengan A2 atau X plus Y plus 2X. Teori perilaku konsumen. Ada dua pendekatan untuk mengukur suatu kepuasan konsumen. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan kardinal atau kepuasan yang dapat diukur. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan pendekatan ordinal atau kepuasan yang tidak bisa diukur. Adapun pengertian dari pendekatan kardinal itu sendiri, yaitu pendekatan kardinal adalah ukuran dari kepuasan dapat berupa satuan utility ataupun secara nominal. Keputusan untuk mengkonsumsi barang berdasarkan perbandingan antara manfaat dengan biaya penggunaannya. Sedangkan pendekatan ordinal, yaitu pendekatan ini menyatakan bahwa
Utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seseorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen ini yaitu konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan atau utility pada dua jenis barang atau jasa pada tingkat pendapatan atau konsumsi tertentu. Kemudian kita dapat melihat pada grafik keseimbangan konsumen ini. Pada grafik ini terdapat garis budget line, di mana garis budget line ini yaitu garis yang menghubungkan antara titik-titik kombinasi komoditi X dan Y yang dapat dibeli pada tingkat pendapatan tertentu. Kemudian kita dapat melihat terdapat garis kurva indifference. Kurva indifference ini yaitu garis utilitas yang sama besar dari kombinasi barang. Kemudian di bawah garis budget line ini terdapat budget space, di mana budget space yaitu ruang anggaran belanja yang dapat dibeli. Kita dapat melihat bahwa kurva indifference pertama yaitu pada titik A dan B. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen masih belum optimal. Kemudian pada kurva indifference ketiga pada titik D, anggaran konsumen ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Kemudian pada kurva indifference kedua pada titik C, pada titik inilah konsumen telah mencapai titik optimumnya. Jadi, keseimbangan konsumen akan tercapai ketika kurva indifference konsumen ini dengan garis anggaran itu bersinggungan dan akan menimbulkan titik optimum konsumen. Secara sistematis, slope kurva indifference sama dengan slope kurva anggaran. Jadi, syarat keseimbangan konsumen adalah perpotongan antara budget line dengan kurva indifference, di mana pada kurva ini yaitu kurva indifference C2 berpotongan dengan budget line sehingga menimbulkan titik optimum konsumen. Sehingga kita dapat merumuskan keseimbangan konsumen ini dalam rumus MRS sama dengan P1 dibagi P2. Pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Kita bisa melihat pada kurva di samping ini terdapat kurva ICC dan kurva Angel, di mana kurva ICC ini yaitu kurva income consumption kurva, yaitu kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Sedangkan kurva Angel yaitu menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Pengaruh perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen. Di samping ini kita dapat melihat yaitu terdapat kurva PCC yaitu Price Consumption Curve, yaitu kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Kemudian kita juga dapat melihat terdapat kurva dari permintaan konsumen secara individual, diturunkan dari titik-titik pada kurva PCC, menggambarkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga.
Oke, saya akan menyampaikan materi yang keempat, yaitu faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen. Sebelum itu, mari kita telusuri dulu apa sih perilaku konsumen itu. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, penggunaan, serta pengevaluasian produk atau jasa. Jadi, perilaku konsumen dapat disederhanakan menjadi perilaku individu atau konsumen dalam mengambil sebuah keputusan. Sekarang menuju faktor dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, terdapat faktor utama yang terbagi menjadi 3, yaitu faktor perbedaan individu, faktor lingkungan, proses psikologis. Faktor utama dijabarkan menjadi 18 faktor detail atau terperinci, yaitu budaya atau kultur, subbudaya, subkultur, kelas sosial atau kelas sosial kelas, faktor sosial, keluarga, kelompok referensi, peran, dan status sosial, faktor pribadi, usia, dan tahapan siklus kehidupan, pekerjaan, kemudian keadaan ekonomi atau penghasilan, gaya hidup, kepribadian, faktor psikologis, motivasi, persepsi, belajar, dan pengalaman. Yang terakhir, sikap dan keyakinan. Yang pertama yaitu faktor utama. Faktor perbedaan individu yang terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang kedua, faktor lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan status. Yang ketiga, proses psikologis terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan, sikap atau perilaku. Next, yaitu penjabaran dari 18 faktor dari faktor utama. Yang pertama, budaya atau kultur. Dimiliki oleh setiap daerah, kota, negara yang ditinggali, yang saling terkait, di mana nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan melekat pada seseorang yang mempengaruhi cara berpikir untuk memilih suatu produk. Yang kedua, subbudaya atau kultur. Untuk faktor subbudaya atau kultur hampir sama dengan faktor budaya, hanya saja lebih ditekankan pada pola pemikiran yang dipengaruhi oleh kebangsaan, agama, ras, dan wilayah geografis. Yang ketiga, yaitu kelas sosial. Di masyarakat terdapat 3 kelas, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Individu akan lebih menunjukkan dengan membeli produk yang sesuai dengan kelas mereka. Semakin atas kelas mereka akan membeli produk yang lebih mahal. Sebaliknya, jika kelas mereka rendah, maka produk yang dibeli akan menyesuaikan kebutuhan pokok saja. Yang keempat, kelas sosial. Kelas sosial yang pertama dipengaruhi dari keluarga. Faktor ini sangat penting karena seseorang akan mendapat karakter, selera awal dari keluarga, sehingga penentuan produk akan tergantung dari faktor keluarga itu sendiri. Yang kedua, kelompok atau referensi, yaitu suatu perkumpulan yang akan mempengaruhi karena dengan referensi untuk membeli produk, tentunya konsumen memerlukan saran, tinjauan dari kelompok yang terdekat agar bisa memilih produk yang baik. Yang ketiga, peran dan status sosial. Faktor ini hampir sama dengan kelas sosial, tetapi di sini peran konsumen membawa status sosial mereka. Salah satu contohnya yaitu manajer akan membeli peralatan atau kebutuhan yang lebih dibandingkan dengan staf biasa karena peran manajer sangatlah penting bagi perusahaan dan investor. Yang keempat, faktor pribadi. Faktor pribadi biasanya pembeli akan menunjukkan secara spontan produk yang dibutuhkan, dipengaruhi oleh usia atau tahap siklus hidup, pekerjaan,
keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Faktor pribadi terbagi kembali menjadi 5, yaitu yang pertama, usia dan tahap kehidupan. Semakin tua usia seseorang, tentunya kebutuhan yang diperlukan akan semakin beragam. Keberagaman itu menjadi faktor pemilihan suatu produk yang lebih dibutuhkan. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan merupakan faktor hampir sama dengan peran dan status sosial masyarakat akan lebih memilih produk untuk menunjang pekerjaan mereka. Jadi, faktor ini hanya untuk kebutuhan pokok pekerjaan mereka. Yang ketiga, keadaan ekonomi atau penghasilan. Konsumen akan membeli produk yang sesuai dengan kantong mereka. Yang keempat, kepribadian. Tentunya setiap individu memiliki selera yang berbeda-beda. Selera ini akan menentukan produk yang disukai. Biasanya individu memiliki kepribadian yang khas yang menggambarkan produk apa yang akan nantinya ia pilih. Yang kelima, gaya hidup. Gaya hidup individu akan menentukan sikap, persepsi, produk yang akan dan dibutuhkan oleh gaya hidup mereka, yang tentunya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang keenam, faktor psikologis. Berdasarkan faktor psikologis sendiri yaitu faktor yang terdapat dalam diri kita sendiri. Biasanya dipengaruhi dari internal ataupun dari eksternal. Psikologi seseorang dipengaruhi oleh motivasi yang mendesak seperti kebutuhan dasar, persepsi, atau penafsiran individu terhadap produk yang akan dibeli. Yang kedua, belajar dan dari pengalaman individu dapat mempelajari produk yang akan dibeli. Selain itu, dapat dari pengalaman diri sendiri atau orang lain tentang produk tersebut, sehingga kita dapat memilih produk mana yang baik dan produk mana yang kualitasnya buruk. Kemudian, yang selanjutnya, sikap dan keyakinan. Sikap dan keyakinan terhadap suatu produk akan meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut, yang nantinya akan membentuk citra tersendiri bagi sebuah produk. Jadi semakin kita meyakini akan produk tersebut, kita akan sering membeli dan menggunakan produk tersebut karena adanya keyakinan dan dari sikap diri kita sendiri. Nah, faktor-faktor yang sudah dipaparkan di atas tentunya akan dapat mempengaruhi pembelian dan cara konsumen tersebut berperilaku. Materi 5. Pola pengeluaran konsumsi. Pola pengeluaran konsumsi bisa disebut juga dengan pola konsumsi. Pola konsumsi berasal dari kata pola dan konsumsi. Pola adalah bentuk atau struktur yang tetap, sedangkan konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, pola konsumsi adalah bentuk pengeluaran individu atau kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi guna memenuhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi konsumsi menurut Sardono Sukirno. 1. Kekayaan yang telah terkumpul. Kekayaan dari tabungan yang telah terkumpul atau bisa juga harta warisan dari orang tuanya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut sudah tidak dapat terdorong atau termotivasi untuk menabung lebih banyak lagi, karena pendapatannya tersebut dapat digunakan untuk berkonsumsi di masa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak memperoleh warisan, mereka akan termotivasi untuk mengumpulkan kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya di masa depan. 2. Suku bunga. Suku bunga dapat diperoleh dari seseorang yang telah mempunyai tabungan.
Masyarakat atau rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunganya tinggi dengan alasan memperoleh pendapatan dari penabung. Apabila suku bunganya rendah, mereka tidak akan menabung karena mereka beranggapan bahwa mereka lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi daripada menabung. Dengan demikian, pada tingkat suku bunga yang rendah, masyarakat cenderung akan menambah pengeluaran konsumsinya. 3. Sikap berhemat. Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dilihat dari menabung ataupun berkonsumsi. Ada orang yang tidak begitu menyukai berbelanja yang berlebihan dan lebih mementingkan untuk ditabung. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkonsumsi yang tinggi. 4. Keadaan perekonomian. Perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak ada pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. 5. Distribusi pendapatan. Masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan yang diperoleh. Golongan masyarakat ini memiliki kecenderungan untuk menabung yang tinggi. Oleh karena itu, mereka menciptakan tabungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan masyarakat yang distribusi pendapatannya seimbang dan tingkat tabungannya relatif sedikit, karena mereka mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi. 6. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Apabila pendapatan dari pensiun jumlahnya besar, para pekerja tidak akan terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa mereka bekerja. Sebaliknya, apabila pendapatan untuk dana pensiun sebagai jaminan hidup hari tua ini rendah atau tidak mencukupi, mereka akan cenderung menabung lebih banyak ketika mereka masih bekerja. Faktor yang mempengaruhi konsumsi dalam buku Suparmoko. 1. Selera. Di antara orang-orang yang berumur sama dan berpendapatan yang sama, beberapa orang dari mereka mengkonsumsi lebih banyak daripada yang lain. 2. Faktor sosial ekonomi. Biasanya pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan terus meninggi dan mencapai puncaknya pada umur tua. Demikian juga dengan pendapatan yang ditabung pada kelompok umur muda dan tengah adalah tinggi dan pada kelompok umur tua adalah rendah. Yang berarti bagian pendapatan yang dikonsumsi relatif tinggi pada kelompok muda dan tua, tetapi rendah pada umur pertengahan. 3. Kekayaan. Kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi. Ahli ekonomi juga menyatakan bahwa masuknya aktiva lancar juga sebagai komponen kekayaan, sehingga aktiva lancar mewariskan peranan yang penting dalam menentukan konsumsi. 4. Keuntungan atau kerugian. Keuntungan, yaitu dengan naiknya hasil bersih atau laba, akan mendorong tambahnya konsumsi. Sebaliknya, dengan adanya kerugian, akan mengurangi konsumsi. 5. Tingkat bunga. Bunga bank yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi karena orang akan lebih tertarik untuk menabung di bank dengan bunga tetap tabungan atau deposito yang tinggi dibanding dengan membelanjakan banyak uang. 6. Tingkat harga. Naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan mengubah konsumsi realnya walaupun ada kenaikan pendapatan nominal dan tingkat harga secara proporsional. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi di masyarakat atau umum. 1. Pendapatan. 2. Iklan. 3. Perkiraan harga di masa mendatang. 4. Harga barang yang bersangkutan. 5. Ketersediaan barang dan jasa. 6. Selera atau mode. 7. Jumlah keluarga. 8. Lingkungan sosial dan budaya.
Mengelola ekonomi rumah tangga. Rumah tangga atau bisa dikatakan dengan keluarga. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Konsep keluarga menurut Ki Hajar Dewantara yaitu keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, enak, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya. Selanjutnya, konsep keluarga menurut Emil Durkheim. Keluarga adalah lembaga sosial hasil faktor-faktor politik, ekonomi, dan lingkungan. Konsep mengelola ekonomi rumah tangga. Mengelola ekonomi rumah tangga atau IRT adalah tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi keluarga, khususnya keuangan, agar tercapai tingkat pemenuhan kebutuhan secara optimum, memastikan adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi keluarga. Manfaat pengelolaan ekonomi rumah tangga. Pengelolaan ekonomi rumah tangga bertujuan untuk mendayagunakan kesadaran, sikap, perilaku, dan kemampuan anggota keluarga, serta menggerakkan potensi ekonomi keluarga guna memastikan adanya 1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga secara optimum. Yang kedua, stabilitas kehidupan ekonomi keluarga. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi keluarga. Selanjutnya, prinsip pengelolaan IRT atau ekonomi rumah tangga. Prinsip pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan dan pengendalian tingkat pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga agar terdapat surplus secara kontinu diakumulasikan menjadi kekayaan yang semakin besar. Sikap dasar yang diperlukan adalah kesadaran dan motivasi yang kuat dari semua anggota keluarga untuk mencapai kebutuhan pertumbuhan dan kehidupan ekonomi yang baik. Yang kedua adalah menggerakkan seluruh kemampuan dan potensi ekonomi keluarga guna mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, adanya keterbukaan, kejujuran, disiplin, serta kerjasama semua anggota keluarga. Yang keempat, adanya pengendalian berupa perencanaan ekonomi rumah tangga dan pelaksanaannya sehari-hari secara taat dan disiplin. Selanjutnya, adanya susunan prioritas kebutuhan dan alokasi sumber ekonomi keluarga yang didasarkan atas tingkat kemendesakan kebutuhan dan bukan sekedar keinginan. Unsur-unsur pengelolaan IRT. Dalam mengelola ekonomi rumah tangga diperlukan unsur-unsur penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan keluarga. Menghitung pendapatan keluarga artinya menjumlah semua penghasilan yang diperoleh oleh semua anggota keluarga dari berbagai jenis sumber. Kesulitan timbul bila mana tidak semua anggota keluarga menyetorkan penghasilannya kepada seorang pengelola, biasanya istri atau ibu rumah tangga. Yang kedua, ada rencana pengeluaran. Langkah pertama perencanaan anggaran belanja adalah menyusun berbagai jenis kebutuhan keluarga dalam urutan prioritas, yaitu sebagai berikut. Kebutuhan mutlak misalnya makan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transport. Kebutuhan yang penting yaitu pembayaran utang, angsuran kredit, olahraga, hiburan, dan rekreasi keluarga. Kebutuhan yang perlu, misalnya peningkatan mutu dari berbagai kebutuhan yang mutlak dan yang penting. Selanjutnya, kebutuhan yang kurang perlu, misalnya untuk kesenangan, hobi, rokok atau minuman, atau pembelian barang dan jasa yang tidak terlalu diperlukan. Selanjutnya ada catatan realisasi.
Disiplin melaksanakan rencana dan mencatat sama saja memonitor upaya mencapai tujuan. Berbagai penyimpangan dapat saja terpaksa dilakukan karena keadaan yang berubah dan atau rencana yang kurang cocok. Yang selanjutnya ada pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya ada pandangan dan sikap yang tepat tentang tabungan. Pandangan yang benar tentang menabung. Sebenarnya menabung yang merupakan kunci untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, lebih merupakan segala sikap, perilaku, dan disiplin manusia. Selanjutnya ada musyawarah keluarga. Musyawarah terutama bertujuan untuk menyusun rencana keuangan keluarga bulan berikutnya dan mengevaluasi pelaksanaan rencana anggaran bulan sebelumnya, memperbaiki kesalahan dan memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan ekonomi keluarga. Selanjutnya, permasalahan pengelolaan ART. Dalam tingkat ekonomi rumah tangga keluarga, terbatasnya sumber daya dan tingginya tuntutan pemenuhan kebutuhan memaksa keluarga untuk mengerahkan semua sumber dayanya demi mendapatkan pendapatan atau income. Anggota keluarga individu-individu dalam mengalokasikan jam kerja akan bertindak rasional, yaitu memaksimalkan utilitas. Apabila memilih bekerja berarti akan memberikan nilai guna pendapatan yang tinggi dan akan lebih mencurahkan waktunya lagi bagi mencapai kebutuhan konsumsi. Setiap anggota rumah tangga usia kerja melakukan berbagai kegiatan seperti yang digambarkan dalam model konseptual berikut. Setiap anggota keluarga atau setiap anggota rumah tangga usia kerja, yaitu P, dapat melakukan berbagai kegiatan, misalnya mencari nafkah, baik usaha sendiri maupun mendapat upah, pekerjaan rumah tangga di K2, kegiatan sosial di K3, kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di K4, kegiatan pribadi di K5, dan kegiatan waktu luang di K6. Setiap anggota rumah tangga atau P dalam mengalokasikan waktu untuk berbagai kegiatan di atas dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam atau XD faktor-faktor di dalam dan juga di luar rumah tangganya, XL. Faktor di dalam XD adalah misalnya usia, pengalaman, jenis kelamin, pengetahuan, keterampilan, jumlah tanggungan rumah tangga, dan pendapatan kepala rumah tangga. Faktor luar dari rumah tangga meliputi tingkat upah, barang-barang di pasar, jenis pekerjaan, teknologi, dan struktur sosial. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.